Selamat pagi buat seluruh sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam renungan pagi pada saat ini. Sebelum kita akan masuk di dalam renungan, mari saya undang kita tundukkan kepala. Kita berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih banyak buat hari yang indah ini yang sudah Kau berikan kepada kami untuk dapat kami nikmati. Sebelum kami berjalan di dalam menjalani hidup ini, kami ingin bekal firman Allah menjadi bagian dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, urapi kami semua, beri hamba-Mu firman, dan hamba menyampaikan sesuai seturut kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu, kami siap dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi selamat pagi. Dan semangat buat kita semua pada pagi hari yang indah ini. Dan kita akan membuka Alkitab di dalam kitab Wahyu pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8. Bunyinya demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatan tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Puji Tuhan. Firman Allah pagi hari yang indah ini temanya Yesus membuka jalan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu keberadaan situasi sekarang ini adalah situasi yang banyak orang merasakan kesulitan karena lewat pandemik yang dialami ini semuanya membuat kehidupan manusia berada di dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Bahkan banyak orang merasa sudah tidak ada jalan lagi. Apapun yang dilakukan di dalam situasi seperti sekarang ini semuanya susah. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita tahu bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini semua berada di dalam kendali Tuhan. Amin. Sekali lagi, semua yang ada di muka bumi ini ada di dalam kendali Tuhan. Yang kedua, bahwa yang memegang kunci di dalam kehidupan ini yaitu Tuhan sendiri, karena Dia yang memiliki bumi dan surga itu adalah milik Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bahkan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Nah, saudara pegang perkataan Yesus bahwa Yesus adalah jalan, adalah kebenaran dan kehidupan. Itu bagian dari pernyataan Allah yang merupakan janji Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Nah, ini bagian yang Tuhan sudah tunjukkan. Tinggal selanjutnya kita sebagai orang yang percaya, dikatakan sebagai orang yang beriman, bagaimana supaya dapat kita melihat jalan yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, melihat janji Allah yang diberikan di dalam kehidupan kita, merasakan bagaimana jaminan yang sudah diberikan oleh Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kita menjalani hidup ini, jaminan Tuhan sudah ada, jalan Tuhan sudah diberikan. Bagian kita, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama,
Tidak bisa tidak. Firman Allah. Lakukan firman Allah di dalam kehidupanmu. Ketika Yosua diperhadapkan dengan persoalan untuk dapat dia menjalani hidupnya sebagai pemimpin bangsa Israel, firman Allah berkata kepadanya, janganlah engkau menengok ke kanan dan ke kiri, tetapi lakukanlah firman Allah, maka keberhasilan menjadi bagian di dalam kehidupanmu. Yang kedua yang harus ada di dalam kehidupan kita, jadilah orang yang setia. Kalau engkau setia, maka engkau akan melihat janji Allah di dalam kehidupanmu sebagai orang yang beriman. Bukti nyata akan ada di dalam kehidupanmu. Persoalan boleh kita alami. Pergumulan hidup pasti kita alami di dalam dunia ini. Tetapi ingat bahwa Allah yang berdaulat di dalam kehidupanmu. Allah yang menguasai seluruh keberadaan di dalam hidupmu. Maka lakukanlah apa yang menjadi kewajiban di dalam hidupmu. Firman dan setialah. Tuhan Yesus memberkati di dalam kehidupanmu. Terpujilah namamu, terpujilah Allah yang besar, yang ada dan berkuasa di dalam kehidupanmu. Terima kasih, dan kita berdoa buat renungan yang kita sudah dengar pada saat ini. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang berjanji, dan Engkau Allah yang menjamin kehidupan kami sebagai orang yang beriman. Apapun persoalan yang kami hadapi di dalam dunia ini. Secara manusia kami banyak mengalami jalan buntu. Tetapi Engkaulah jalan. Dan Engkau yang sudah menyiapkan jalan di dalam kehidupan kami. Dan kami akan berjalan sesuai dengan kebenaran firman Allah. Dan kami akan tetap setia, percaya sepenuhnya kepada Engkau yang sudah menjamin kami. Maka janji Allah akan terus-menerus menjadi bagian kami. Terima kasih buat jalan yang sudah Engkau berikan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dan kami akan melalui semuanya itu berdasarkan kebenaran firman Allah yang sudah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi setia, setia dan setia di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Di saat jalanku tertutup, Kau ada di sana memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, Kau ada di sana memberiku kekuatan. Kau satu-satunya jawaban, satu-satunya harapan, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban. Kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Di saat jalanku tertutup, Kau ada di sana memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, Kau ada di sana memberiku kekuatan. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban. Kepadamu Tuhan
hatiku bersandar. Satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya jawaban, satu-satunya harapan. Kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Kepadamu Tuhan hatiku berharap. Di hadapan tahta ku kagumi kuasa